berita acara, sertifikat, dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Mode C hasil PPWP. Pada hari ini tanggal bulan tahun kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS mengadakan rapat pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dihadiri oleh saksi dan garis miring atau panwaslu kelurahan atau desa atau pengawas TPS bertempat di provinsi kabupaten kota kecamatan kelurahan atau desa nomor TPS . Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengisi formulir mode C hasil PPWP. Di sini berita acara, sertifikat, dan catatan hasil disatukan untuk pemilu sekarang. Di sini ada ada halaman 1 dari 3. Nah, di sini ada barcode, lalu di sampingnya ada 101 atau 101. Di bawahnya juga ada 102 ya. Nah, ini barcode 102 mode C hasil PPWP. Jadi jangan sampai tertukar dengan mode C hasil DPR. Nanti akan pusing ke kitanya ya. Di sini mode C hasil PPWP nomornya yang tadi kan 101 sekarang 102. Di sini untuk pengisian hurufnya memakai huruf kapital. Di tanggalnya memakai huruf. Contohnya di sini tanggal 14 Februari pakai huruf 14. Pada hari ini Senin. Pemilihan kan hari Rabu. Rabu itu pakai huruf kapital. Lalu bulan pakai huruf kapital, tahun 2024. Di sini provinsi Jawa Barat pakai huruf kapital, kabupaten atau kota Garut pakai huruf kapital, kecamatan pakai huruf kapital, kelurahan atau desa pakai huruf kapital, nomor TPS. Contohnya nomor TPS-nya 7. Di ininya sama ya 7. Atau contohnya nomor TPS-nya 26. Di dalamnya pakai huruf 26. Selanjutnya, pemungutan dan penghitungan suara dipimpin oleh Ketua KPPS dengan kegiatan membuka rapat pemungutan suara, membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung jenis surat, jumlah dokumen dan peralatan pemungutan dan penghitungan suara, memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih, dimulai pada pukul sampai 2 sampai dengan waktu setempat. Selanjutnya rapat penghitungan suara dimulai pukul 2 sampai dengan 2 waktu setempat di hari yang sama atau garis miring setelahnya. Adapun data pemilih dan pengguna hak pilih pengguna surat suara dan hasil penghitungan suara terinci sebagai berikut. Di sini kita harus memasukkan mulainya pemungutan suara. Contohnya pukul 07.00 sampai dengan 13.00 waktu setempat. Selanjutnya rapat penghitungan suara dimulai pukul 13.00 sampai dengan 12.00 atau 24 sampai dengan 24.00 jam 12 malam waktu setempat di hari yang sama setelahnya. Adapun data pemilih. Di sini ada data pemilih ya, data pemilih dan pengguna hak pilih. A. Data pemilih, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap DPT terdapat dalam mode A kabel daftar pemilih. Di sini ada laki-laki, ada perempuan, ada jumlah. Di sini laki-laki contohnya 139, perempuan ada 80.
jumlah 293, laki-laki 190 ya, perempuan 80. Jadi jumlahnya 270. Jumlah 270 di sini ditulis dengan angka digital. Lalu pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilih, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap DPT. Tadi kan laki-laki ada 190, perempuan 80. Yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 120, perempuan 40. Jadi jumlahnya 160. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan DPTB. Ada laki-laki ada 2, perempuan ada 3, jumlah ada 5. Jumlah DPK laki-laki ada 1, perempuan ada 6, jumlah 7. Nah tadi kan 160 ditambah 5, 165 ditambah 7, 172. Ini ditulis oleh angka digital ya. Tetap menggunakan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT. Ini 2% ya dari DPT. Tadi kan DPT-nya 200 berapa ya? 190 sama 80, 270. 272%-nya adalah 250. Kalau 250 berarti tambah 5, 255. Ditambah 6 aja ya, 256. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan dari DPT. Jumlah surat suara yang digunakan. Sekarang surat suara yang digunakan tadi kan 100 berapa, 160 tambah 172 ya. Berarti jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena 172 dikembalikan 8 jadi 180 ya surat suara ya. Serat apa yang dikembalikan 8 karena rusak. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan. Berarti tadi kan 200 berapa ya surat suaranya tadi, 200 dan 190 tambah 200 berapa ya, 190 tambah 80 270 276 ya tadi, maaf salah, bukan 256 tapi 276 karena dapat ya. Dan tadi 276 lalu dipakai 172 lalu dikembalikan 8 jadi 180. 276 diambil dikurangi 187 ya. Ya itu aja penghitungannya seperti itu. 276 dikurangi 180, sisa surat suaranya adalah ya itu aja, bisa dikurangi ya dikurangi ya, 276 dikurangi 180 jadi 172 kan yang dipakai, lalu 8 yang tidak dicoblos yang rusak atau keliru coblos, jadi 180 tinggal sisa yang tidak terpakai. Sekarang data pemilih disabilitas, jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih di sini tidak dijumlahkan ya ke atas ya, tidak dijumlahkan, tetapi ini di dalam DPT atau di dalam DPTB atau di dalam DPK.
Contohnya di dalam DPTB yang banyak aja ya. Di dalam DPT terdapat pemilih disabilitas laki-laki ada 2, perempuan ada 3, tinggal jumlahin jadi 5 ya. Nama dan tanda tangan kelompok penyelenggara pemungutan suara di sini ditandatangani oleh anggota KPPS. Lalu nama dan tanda tangan saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, di sini provinsi ditulis dengan huruf kapital, Provinsi Jawa Barat, kabupaten atau kota Garut. Kecamatan ditulis kapital, kelurahan atau desa kapital, nomor TPS ditulis nomor TPS, lalu di dalam kurungnya nomor TPS dengan huruf. Di sini halaman 2 dari 3 ada barcode, di sampingnya 102. Data rencana perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Di sini nomor dan nama pasangan calon, ada nomor 65 nama calon presiden dan nama calon presiden, nama calon wakil presiden. Rincian perolehan suara sah ditulis dengan tali atau garis lurus tegak, garis tegak, tali. Jumlah tiap baris ditulis sesuai jumlah rincian perolehan suara sah. Contohnya ada 15, di sini tulis 15. Ada 7, di sini 7. Dan di sebelumnya oleh X ya. Ini ditulis dengan angka digital. Ini sama ya dengan contohnya tadi 20 atau 7 ya. Di sini X 7. Kenapa tidak 0? Karena mengantisipasi terbacanya ya, kalau X kan tidak seperti angka, kalau 0 kan nantinya bisa menjadi angka berubah, takut berubah ya. Dengan X aja ya, ini X 0 X 7 itu seperti itu. Nah, lalu ini ya dihitamin contohnya X 0 7 dihitamin 7-nya gitu. Hitamkan bulatan ini sesuai dengan isian angka pada kotak. Nah, di sini tanda tangan anggota KPPS. Nah, sekarang nomor 103 halaman 3 dari 3 masih sama seperti halaman 2 dari 3. Nah, di bawahnya ada data suara sah dan suara tidak sah. Ini jumlah suara tidak sah berapa? Dari 172 itu jumlah seluruh suara sahnya berapa? Ditulis contohnya 0 X 78 contohnya. Di sini 78 ditulis lagi. 78 ditulis dengan huruf, di sini ditulis dengan angka. Sekarang jumlah suara tidak sah. Ini jumlah suara tidak sah ditulis dengan huruf angka digital ya. Di sini dengan angka dengan tali atau tegak lurus, di sini dengan angka digital, di sini dengan angka digital, di bawahnya dengan huruf. Sekarang jumlah seluruh suara sah dan tidak sah ditulis dengan huruf, di sini dengan angka digital. Sekarang ditetapkan di alamat TPS ya. Tanggal 14 bulan Februari 02 ya, tahun 2024. Ditandatangani anggota KPPS, ditandatangani saksi. Oke, mungkin itu sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi sebelumnya tidak assalamualaikum dulu, tidak salam.